Bagaimana dengan Bang Irwan? Demokrat nyaman tidak dengan kalau misalnya PD Perjuangan ikut bergabung? Nah, sebelum saya jawab itu saya klarifikasi dulu nih Bang Nasir nih. Saya karena menyangkut pemerintahan SBY ya. Ya kita hargai dulu PKS, kawan koalisi tapi mengkritisi, tapi kasus kemudian presidennya ada hukum ya, namanya itu, juga isu yang berembus. Itu murni masalah hukum dan terbukti gitu loh. Karena menurut saya di zaman di zaman Pak SBY pun jangankan artinya PKS siapapun ya, baik anak bangsa maupun unsur-unsur partai politik yang bermasalah dengan hukum, ya pasti akan ada penegakan hukum gitu. Jadi saya clear seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Nanti misalnya PKS masuk di koalisi Pak Prabowo, sudah masuk, mau mengkritik silahkan saja. Tapi menurut saya nggak ada urusannya dengan permasalahan hukum. Nah, terkait mengenai nyaman dan tidaknya, nyaman, saya pikir itu sebenarnya murni hak prerogatif Pak Prabowo. Jadi bukan dalam kapasitas kami di Demokrat nyaman atau tidak. Tapi bagi kami, sesuai dengan yang disampaikan Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat, bahwa kami memberikan ruang sepenuhnya, mengembalikan hak itu kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Dan kalaupun ya kawan sahabat kita PDIP masuk, memang itu saya pikir itu juga sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih baik dan progresif, sangat butuh yang namanya stabilitas politik. Saya pikir dengan masuknya kawan PDIP juga bisa kemudian mewujudkan hal itu. Tapi kalau bicara mengenai demokrasi butuh check and balances, ya itu tugas kita bersama. Sehat dan tidak sehatnya demokrasi itu perjuangan kita bersama semua di sini. Karena saya pikir kontrol juga bukan hanya di DPR, tetapi juga bisa sipil, di luar bisa akademisi, bisa media, bisa kita semua juga di sini. Jadi menurut saya langkah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini harus kita sambut sebagai sebuah upaya semangat persatuan. Sampai di situ saja dulu, kita kan nggak tahu tuh pertemuannya nanti seperti apa, gitu. Tetapi menurut saya kita harus sambut baik. Sambut baik gitu ya. Sampai ke masuk koalisi sambut baik nggak? Ya kalau kami pada prinsipnya akan menyambut baik siapapun yang dipilih, ya disetujui Pak Prabowo untuk masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Mas Adi, makanya saya tidak tanya soal hak prerogatif karena kita sudah tahu itu terserah Pak Prabowo. Tapi pertanyaan saya sebenarnya nyaman atau tidak nyaman? Kalau serahkan kepada Pak Prabowo karena hak prerogatif tapi merasa tidak nyaman kan jujur-jujur saja, boleh-boleh saja begitu kan? Mas Adi yakin tidak ini dua-duanya nyaman PKS dengan Demokrat? Kami sangat nyaman karena kami percaya ya masuk dan tidaknya sahabat kita. Bukan hanya PDIP masuknya, Nasdem masuknya PKS. Bagi kami di Kim asik-asik aja. Kenapa? Asik-asik aja. Kenapa? Karena kita percaya Pak Prabowo tahu jalan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Baik. Gitu. Mas Adi, percaya tidak? Asik-asik akan asik-asik saja semua. Saya nggak percaya Sylvia. Saya nggak percaya. Secara alamiah kalau ada orang luar tidak punya kontribusi terkait dengan pemenangan, kalah pilpres ikut gabung, saya kira hakul yakin nggak happy kok. PKS kan juga kalah pilpres, nggak berhak juga ngomong happy dan nggak happy. Ini bagian dari orang yang diajak. Yang berhak ditanya itu adalah Demokrat, yang berhak ditanya itu adalah PAN, kemudian Golkar dan Gerindra. Itu yang kemudian mestinya ditanya. Ya pastilah, saya pikir pasti ada dinamika itu. Ya kami juga mendengar dan mendengar bahwa memang ketika misalnya PKS sudah ada sinyal masuk ke dalam begitu ya. Ada dinamika dari partai-partai yang mengusung. Dan itu sebenarnya biasa juga dalam dinamika itu ya. Wajar dong. Ya saya pikir sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya. Ya kenapa sudah kira-kira begitu ya. Ya masuk, tapi ya inilah politik Indonesia dan itu kan juga Indonesia, dan juga Pak Prabowo ya, ingin mengajak semuanya bersatu. Kalau pertanyaannya nyaman nggak nyaman gitu. pasti nggak nyaman Sylvia. Dulu kita dengar waktu PAN ingin bergabung dengan koalisinya Jokowi kan partai Islam yang lain nggak happy, partai-partai Islam yang sudah ada di dalam. Jadi ketika pilpres itu dimaknai sebagai kemewahan untuk mengakumulasi kekuasaan jadi menteri, ya kan ini sebagai show off kepada yang kalah. Saya jadi menteri loh, menang mendukung Prabowo Subianto. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, nggak ada keistimewaan untuk petentang petenteng jadi menteri itu penting. Sebetulnya jadi, pertanyaan nyaman nggak nyaman itu menurut saya bukan ditanyakan kepada PKS dan kepada Demokrat, tapi harus ditanyakan kepada Bu Mega.
Nah, Bu Mega kalau masuk ke dalam, ya kan pada hari ini toh, ya ada Pak Jokowi, nyaman nggak? Ada Mas Gibran, nyaman nggak? Terakhir ada Pak SBY, pesta pora lagi kan maksudnya. jadi sekarang pertanyaannya adalah Bu Mega itu merasa nyaman atau tidak masuk ke dalam. Nah pada titik itulah antara Ibu Mega dengan putrinya Pak Taufik Kemas itu terjadi perbedaan orientasi atau terjadi perbedaan Yang mana pendapat. putrinya Bu Mega juga kan, Hah? Mas Kodari. Iya, tapi Kenapa supaya harus di-highlight putri Pak Taufik Kemas? Karena putrinya Pak Taufik Kemas ini memang gerakan-gerakan politiknya itu mirip dengan almarhum Pak Taufik Kemas dulu gitu loh. Jadi perbedaan-perbedaan pemikiran, tindakan-tindakan politik antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu kan dulu sering terjadi. Nah, pada hari ini representasinya atau replikasinya itu bisa kita lihat antara Bu Mega dengan Mbak Puan. Oke, gitu, baik. ya. Itu pertanyaannya ya. Saya karena melihat bahwa Ibu Mega pada hari ini sebetulnya nggak nyaman, jadi sebetulnya nggak mudah juga buat mengatakan bahwa ini akan terjadi pertemuan gitu. Makanya apakah pertemuan ini memang ada di kepala Ibu Mega atau hanya di kepala orang-orang di sekitarnya? Per hari ini saya khawatir ini lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan wacana Anies itu calon gubernur Jakarta gitu. Itu bukan isi kepala Bu Mega, tapi isi kepala orang-orang di sekitarnya. Kita konfirmasi ke Gus Romli. Jadi apakah betul bahwa barangkali sebetulnya Bu Mega yang tidak nyaman seperti kata Mas Kodari untuk bertemu atau untuk masuk gabung ke pemerintahan Prabowo? Kalau kami merasakan itu Bu Mega udah di luar soal nyaman atau tidak nyaman kepada beliau sebagai individu kan. Dan beliau sudah ditempa oleh sejarah tentang perlawanan pada Orde Baru kan, pasti secara psikis itu kan tidak nyaman. Tapi kan beliau bisa melampaui hal itu. Nah kalau tadi disampaikan menarik tadi ketika menyebut soal ada kooperatif dan non kooperatif ya di PDI Perjuangan. Kalau kita juga membaca sejarah Bung Karno misalnya kan ada taktik bagian bahwa pernah non kooperatif pada zaman Belanda, meskipun beliau tidak mengecam, ada tokoh misalnya Husni Tamrin yang menjadi anggota Volkskat, dan itu bagian dari mengubah dari dalam, tapi ketika zaman Jepang kan dianggap sebagai kooperatif. Nah ini kan Pak Prabowo sebenarnya bukan penjajah, jadi istilah kooperatif dan non kooperatif itu ya bisa saja terjadi, kemungkinan itu terjadi seperti disampaikan juga oleh Mbak Puan. Maksudnya itu bagian dari strategi? Strategi, bagian dari strategi partai. Nah, tetapi untuk soal misalnya pertemuan, itu jelas bahwa pertemuan itu akan terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi. Berarti waktu dan tempatnya sudah ditentukan? Tanggal itu sebenarnya sudah ada, tinggal tempat, tinggal bagaimana mencocokkan jadwal itu kan. Tapi itu kita jangan membaca itu sebagai bagian untuk menawarkan diri masuk ke dalam pemerintahan, bukan seperti itu. Tapi kan ya pertemuan dua tokoh yang kita ngelihat komunikasi selama ini juga sudah mencair. Saya sebutkan tadi soal bagaimana juga fraksi Gerindra mendengarkan berapa permintaan atau tuntutan dari masyarakat sipil, termasuk juga yang digaungkan oleh PDI Perjuangan soal beberapa penundaan undang-undang TNI, Polri dan sebagainya. Dan itu ditangkap gitu. PDI Perjuangan sebagai sinyal. Ya sinyal positif. Sinyal positif. Respon dari bagus. Gerindra partainya Ya, Pak Prabowo. ya bagus, dan kenapa dalam kondisi ini kedua tokoh tidak mau bertemu? Ya sebaiknya memang bertemu. Ada dua hal yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Satu soal apakah betul teryakinkan tidak nih, terutama Mas Adi ya, kalau terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tidak akan ada pembicaraan soal yang bersifat transaksional, tawar-menawar kursi menteri dan sebagainya. Dan yang kedua kita akan bahas soal kalau sampai tidak ada partai di luar yang menjaga, apakah fungsi kontrol dan fungsi mengkritisi pemerintah itu akan seperti apa jadinya? Bagaimana nasib demokrasi kita? Sesaat lagi pemirsa hanya di Kontroversi.